Kainama dibilang kacau karena Kainama tidak menggunakan tafsir secara hermeneutikal. Sekali lagi, hermeneutikal Alkitabiah. Saya pakainya punya om pendeta, tante pendeta, ya. Di antaranya ada hermeneutika ayatiah. Iya dong. Itu semua orang tahu, nggak perlu ini, semua orang tahu. Shalom sahabat-sahabat Lentera Injil di mana saudara berada. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dicurahkan pada kehidupan saudara semuanya. Terima kasih Tuhan, video saya kembali menjawab Kainama dan Menahem Ali. Setelah sebelumnya video mereka berusaha mati-matian untuk membuktikan bahwa Yesaya pasal 29 ayat 12 itu adalah nubuatan untuk Nabi Muhammad. Dan sesungguhnya baik Kainama maupun Menahem Ali itu bukan menemukan sendiri, tetapi itu sebenarnya adalah suatu ide yang sudah lama beredar ya di kalangan para pendakwah untuk membela nubuatan tentang Nabi Muhammad dalam Perjanjian Lama. Namun demikian pemaksaan Yesaya pasal 29-12 itu ditujukan kepada Nabi Muhammad sebenarnya dikatakan memperkosa teks. Oleh sebab itu dalam video saya kemudian saya menjawab bahwa jika Yesaya pasal 29 ayat 12 itu diartikan kepada Muhammad, maka konsekuensinya ayat 13 tidak boleh ditinggalkan. Konsekuensinya adalah jika Yesaya pasal 29 ayat 12 itu ditujukan kepada Muhammad, maka ayat 13 itu menerangkan kenapa muncul nubuatan, kitab yang termeterai yang diberikan kepada orang yang buta huruf. Ya, kenapa nubuatan itu muncul yang dimulai ayat 11 dan ayat 12? Adanya nubuatan mengenai kitab yang termeterai yang diberikan kepada orang yang tidak bisa membaca, dan orang yang tidak bisa membaca itu menjawab, aku tidak bisa membaca, karena orang-orang itu mendekat kepada Allah hanya dengan mulut bibirnya saja yang memuliakan Tuhan, sedangkan hatinya menjauh daripada Tuhan, dan ibadahnya adalah ibadah perintah manusia yang dihafalkan. Itu konsekuensinya kalau mengatakan Yesaya pasal 29 ayat 12 sebagai Muhammad, maka Muhammad bisa dikatakan sebagai nabi palsu. Nabi mana sih? Nabi sejati mana sih yang memuji Tuhan, yang menyembah Tuhan hanya dengan mulut bibirnya saja sementara hatinya menjauh daripada Tuhan? Tidak ada. Nggak ada nabi sejati yang menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan hanya dengan mulut bibirnya saja. Nabi yang sejati pasti memuliakan Tuhan dengan segenap hatinya. Tetapi teks pasal 12 itu menerangkan bahwa orang yang tidak bisa membaca itu mendekat kepada Tuhan hanya dengan mulut bibirnya saja. Dan ibadahnya kepada Tuhan hanyalah perintah manusia, bukan perintah Tuhan sendiri, bukan berdasarkan firman Tuhan. Maka kitab firman Tuhan itu termeterai, karena mereka beribadahnya itu buatan manusia, perintah manusia yang hanya dihafalkan saja, artinya adalah tradisi saja atau kebiasaan saja, bukan dari Tuhan. Ini konsekuensinya kalau Yesaya pasal 29 ayat 12 ini dipaksakan sebagai nubuatan untuk Nabi Muhammad. Selanjutnya Kainama membongkar boroknya sendiri bahwa dia tidak menguasai ilmu teologi. Dia tidak menguasai hermeneutika. Perhatikan apa yang dikatakan. Kainama dibilang kacau karena Kainama tidak menggunakan tafsir secara hermeneutikal. Sekali lagi, hermeneutikal
Alkitabiah. Saya pakainya punya om pendeta, tante pendeta, ya. Di antaranya ada hermeneutika ayatiah. Iya dong. Itu semua orang tahu, nggak perlu ini, semua orang tahu. Nah, dia mengatakan bahwa dia tidak mau menggunakan hermeneutika Alkitabiah. Ya. Lalu yang dia gunakan hermeneutika apa? Hermeneutika ayatiah. Nah, saudara, kalau jauh-jauh kuliah S1 di SC Jakarta, lalu di Belanda S2, S3-nya di Tanah Biblical University hanya untuk belajar hermeneutika ayatiah, itu sebenarnya nggak usah belajar sekolah teologi ya. Karena di sekolah teologi tidak ada yang mengajarkan hermeneutika ayatiah. Apa itu hermeneutika ayatiah? Nah, kalau Kainama mengatakan bahwa hermeneutikanya adalah hermeneutika ayatiah, artinya adalah Kainama dalam menafsirkan firman Tuhan, Alkitab itu asal comot. Jadi saudara ya, hermeneutika ayatiah itu ditujukan kepada orang yang menafsirkan ayat Alkitab asal comot saja. Untuk mendukung pikirannya sendiri, ya dia sudah punya asumsi, kemudian dari asumsinya itu dia mencari dukungan ayat Alkitab yang nyerempet-nyerempet dan mendekati, diambil ayat itu keluar dari makna aslinya, keluar dari arti aslinya, hanya untuk mendukung buah pikiran dari seseorang. Itulah yang dinamakan hermeneutika ayatiah, asal comot. Dan lewat video ini Kainama mengakui bahwa memang hermeneutikanya ayatiah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga memperluas wawasan kita tentang bagaimana menggali kebenaran firman Tuhan. Nantikan video saya selanjutnya yang akan merespon Menachem Ali dan Don Ditan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.